Maka tidak berguna jika ada orang yang telah mempelajari Al-Quran secara mendalam, ya, dia mengerti hukum-hukum, dia mengerti hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, bahkan dia mengerti kesimpulan-kesimpulan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, akan tetapi tidak mau mengamalkannya, atau bahkan tidak pernah mengamalkannya. Ini sangat merugi sekali. Ini sangat tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri diturunkan. Ini sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai penjelas, ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita." Dan sungguh, kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, ini diantaranya pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, ya, pelajaran-pelajaran yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mau mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, tentu hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Jadi intinya, seseorang yang sudah tahu ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka wajib baginya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, bahwa barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, ini Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang berusaha, jadi dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia pernah pelajari, ilmu yang telah diketahuinya, dia amalkan, ya, maka Allah akan menunjukkan padanya apa yang belum diketahuinya. Nah, ini satu faidah yang besar sekali. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, lalu kita amalkan ilmu tersebut, Allah akan tambah ilmu-ilmu yang lainnya, yang belum kita ketahui sebelumnya. Ya, terasa dalam hidup kita, ya. Ketika kita mempelajari misalkan sifat salat Nabi SAW, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi memulai takbiratul ihram, ya, bagaimana Nabi mengangkat ketika takbiratul ihram. Ini kita akan terus menggali dan menggali, sehingga mengamalkan satu gerakan takbiratul ihram, penasaran untuk mengetahui ilmu selanjutnya. Yani setelah takbiratul ihram misalkan bacaan-bacaan doa iftitah Nabi, karena bacaan doa iftitah ini sangat banyak sekali, ya, maka kita ketahui satu persatu sebagai ilmu dan untuk kita amalkan dalam sholat kita. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Nah, ini adalah bukti. Jadi barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan mereka ilmu-ilmu yang lainnya yang belum mereka ketahui. Ini satu faidah, ya, yang harus kita camkan. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menambahkan ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, beliau berkata, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibron." Jadi siapa yang belajar ilmu agama, lantas ia tidak mengamalkannya, dia cuma belajar saja, cuma duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan hukum-hukum Islam, mendengarkan tentang masalah akidah dan sebagainya. Akan tetapi setelah keluar dari majelis tersebut, dia tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang dia dengar pada saat di majelis tersebut. Apa akibatnya, kata Ibnu Mas'ud? Seseorang yang belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu agama tersebut, maka hanya kesombongan pada dirinya yang akan terus bertambah. Nauzubillah min zalik, kalau kita mendapatkan ilmu agama namun ilmu tersebut hanya menambah takabur atau kesombongan dalam diri kita. Nauzubillah min zalik. Jadi telah jelas bahwa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari kitab Al-Quran, dari kitab Sunnah, ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita. Nah, pendengar yang budiman, kemudian adab yang terakhir, ya, adalah mengajarkan, mendakwahkan apa yang telah kita pelajari di dalam Al-Quran, apa yang telah kita pelajari di dalam Sunnah Nabi. Inilah tugas utama setiap kita, seorang muslim, untuk mendakwahkan syariat Islam ini ke seluruh masyarakat. Jangan sampai
Ilmu ini hanya kita kuasai sendiri, hanya kita nikmati sendiri. Tapi dakwahkan, sebarkan ilmu ini ke masyarakat luas, supaya mereka pun faham akan ilmu-ilmu agama, supaya mereka pun mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena pendengar sekalian, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara membaca yang benar, sesuai tajwid, sesuai tahsin, ya, cara pengucapan yang benar, juga menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya, menjelaskan tafsirnya, menjelaskan hikmah-hikmah dari ayat tersebut, menjelaskan kisah-kisah, kemudian faidah-faidah yang bisa diambil dari kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini termasuk amalan yang paling utama dalam agama ini, amalan terbaik. Bahkan ini adalah sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi dikatakan orang yang belajar ini adalah sebaik-baik manusia, ya, di antara manusia seluruhnya. Subhanallah, ya. Dan juga mengajarkan Al-Quran ini adalah salah satu pintu yang sangat agung sekali di antara pintu-pintu atau bidang-bidang dakwah ilallah. Ini termasuk apa? Dakwah menuju keridhaan Allah. Dakwah supaya manusia mendapatkan hidayah Allah. Dakwah supaya manusia mendapatkan petunjuk dan tahu tujuan hidup dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Jadi ini merupakan amal terbaik, ikhwah. Ya, mengajarkan Al-Quran ini merupakan amalan terbaik, termasuk dakwah ilallah, menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah berkata, berdakwah ilallah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, berbagai media, ya, berbagai jalan. Di antaranya apa? Dengan mengajarkan Al-Quran. Bahkan ini, kata beliau, adalah ibadah yang paling agung, cara yang paling mulia di antara semua perkara. Subhanallah, ya. Mengajak manusia, mendakwahkan manusia menuju Allah, mengajarkan mereka membaca Al-Quran, mengajarkan manusia makna-makna Al-Quran, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga manusia bisa tahu jalan yang benar, ya, sehingga terbebas dari kesesatan, sehingga terhindar dari kebatilan dan sebagainya. Ini adalah salah satu jalan yang sangat mulia sekali, ya, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada masyarakat, ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, pendengar sekalian, yaitu marilah kita sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan Allah bisa memeluk agama Islam, kita gunakan kenikmatan ini untuk memperdalam ilmu agama, memperdalam, yakni syariat ini, memperdalam hukum-hukum Islam. Salah satunya itu tadi, dengan melaksanakan adab-adab terhadap Al-Quran yang telah kita bahas dari awal tadi, ya. Jadi meyakini kebenaran Al-Quran, kemudian mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah-kaidah tajwidnya dan juga tahsinnya. Kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-maknanya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian ilmu-ilmu fikih yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam Al-Quran dalam kehidupan, dalam ibadah kita, ya, dalam keseharian kita,
Lalu yang terakhir, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran, maka dengan hal tersebut insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Semoga penjelasan ini menambah wawasan ilmu kita tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan adab-adab ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran, yang harapan besarnya kita tadi ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.